Rumah sakit Bayangkara ini ada pengkhususan di mana ada warna dalam hal ini adalah kedokteran kepolisian, kedokteran kepolisian yang disengat dengan Dokpol ya, Dokpol. Nah, di sana ada bagian yang instansi forensik, kemudian DVI namanya, DVI, kemudian juga ada Doksik. Itu kedokteran forensik. Kedokteran forensik. Itu yang memberikan warna khusus kepada Rumah Sakit Bayangkara yang membedakan secara umum di Indonesia maupun khususnya di Kota Mataram ini. Oke. Kalau kita mampu bersaing, dalam pemikiran saya Rumah Sakit Bayangkara bisa melakukan, rumah sakit lain belum gitu. Nah, itu kami anggap pelayanan unggulan, dan itu terutama untuk alat-alat canggih yang bisa kami dropping dan kami dapatkan dari Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam, jurnalis Tribunlombok.com. Hari ini kita akan berbincang mengenai kesehatan, tetapi bukan dari rumah sakit yang pada umumnya. Ini dari Rumah Sakit Bayangkara Mataram, dan di sini kita akan mengobrol terkait dengan layanan, kemudian inovasi, kemudian apa sih sebenarnya unggulan dari Rumah Sakit Bayangkara Mataram ini. Di sini sudah hadir, ini kesempatan yang luar biasa. Ada Kepala Rumah Sakit Bayangkara Mataram, Bapak AKBP, Dr. Komang Tresna SPOG, Konsultan Mars M. Hakes. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah kesibukan. Tadi saya sudah menyampaikan sebenarnya apa sih keunggulan dari Rumah Sakit Bayangkara Mataram dibanding rumah sakit yang pada umumnya. Kalau pandangan masyarakat mungkin Rumah Sakit Bayangkara ini khusus untuk instansi kepolisian lah yang berobat ke sana. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners semua itu seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore kepada segenap Tribuners semuanya. Pada kesempatan ini saya mewakili pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolda selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara Mataram menyatakan bahwa Rumah Sakit Bayangkara Mataram itu sebenarnya sama dengan rumah sakit pada umumnya. Nah, ada kekhususan karena kita mengacu pada perundang-undangan yang ada, itu dasarnya. Yang pertama tentunya perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan itu sudah kita taat asas, kemudian dari perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi kami, dalam hari ini Bapak Kapolri, dan yang lebih dari itu adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kementerian dalam hal ini kami juga sebagai BLU Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, dari bawah Kementerian Keuangan. Jadi semua regulasi tentang permasakitan, tentang undang-undang kesehatan, kemudian undang tenaga kerja, tenaga nakes. Nah itu kami taat regulasi, dan itulah dasar kami untuk mengoperasikan Rumah Sakit Bayangkara Mataram yang secara umum sama dengan rumah sakit yang lainnya. Berarti anggapan masyarakat ketika ingin berobat tidak perlu ragu lah ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram sebagai masyarakat umum. Ya. Karena itu terbuka untuk umum, Pak. Iya. Benar adanya, memang untuk siapapun itu, memang kami di bawah Polri, tentunya kami tidak bisa lepas bahwa anggota Polri memang tugas kami untuk membuat anggota Polri, kemudian keluarganya semapta, sehat walafiat, kemudian di samping itu sesuai dengan perundang-undangan kami juga bertugas untuk melakukan kepada masyarakat umum, tentunya kepada masyarakat umum agar bisa dalam hal ini memberikan pelayanan, baik pelayanan preventif, promotif, kemudian kuratif dan rehabilitatif yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, kalau terkait dengan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara itu sama saja atau ada perbedaan yang bagaimana? Ya, secara umum sama, karena per definisi adalah rumah sakit merupakan unit pelayanan spesialistik ya, unit pelayanan perorangan yang spesialistik yang melayani baik di IGD, instansi gawat darurat, kemudian di perawatan, kemudian di poliklinik. Nah itu secara umum. Kemudian Rumah Sakit Bayangkara ini ada pengkhususan di mana ada warna dalam hal ini adalah
kedokteran kepolisian, kedokteran kepolisian yang disengat dengan Dokpol ya, Dokpol. Nah, di sana ada bagian yang instansi forensik, kemudian DVI namanya, DVI, kemudian juga ada Doksik. Itu kedokteran forensik. Kedokteran forensik. Itu yang memberikan warna khusus kepada Rumah Sakit Bayangkara ya, yang membedakan secara umum di Indonesia maupun khususnya di Kota Mataram ini. Oke. Kalau saya dengar Rumah Sakit Bayangkara Mataram ini mendapat akreditasi terbaik dari Dinkes sebagai layanan terbaik. Ya, memang selama ini sesuai dengan data yang ada, memang beberapa penghargaan sudah kami dapatkan. Yang pertama tentunya dari Kementerian Keuangan pelayanan kami juga berbasis IT atau CMS itu untuk pengoperasian kami, transaksi keuangan, laporan keuangan juga kami mendapatkan ranking 2, kemudian dari BLU yang ada, kemudian ranking 3 juga pernah, ranking 2. Terbaik di NTB gitu. Terbaik di NTB. Kemudian juga akreditasi kemarin kami memperoleh akreditasi yang paripurna. Yang paripurna artinya ini merupakan standar pengoperasian rumah sakit, dari 16 Pokja yang ada, itu bernilai paling kecil 80%. Jadinya standar pelayanan kami mudah-mudahan sesuai dengan hasil yang telah dinilai oleh akreditasi, berarti 80% kami sudah memenuhi standar dari 16 Pokja yang dinilai. Oke. Kemudian misalnya kalau ada kita berobat ke Rumah Sakit Bayangkara itu menerima BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, ada layanan seperti itu enggak? Ya. Sebelum masuk ke sana, terakhir juga kami dilakukan penilaian terhadap birokrasi rumah sakit birokrasi rumah sakit. Dalam hal ini kami diberikan penilaian apakah kriterianya apa nanti, khususnya untuk wilayah bebas korupsi itu. Bebas korupsi, mudah-mudahan penilaian nanti memberikan hasil yang terbaik lah, terbaik. Dan belum keluar. Hasilnya belum keluar, tapi kami sudah masuk nominasi. Kami sudah masuk nominasi bersama dengan satker-satker lainnya. Dan dipilih saja kami sudah, artinya sudah merupakan suatu prestasi, sudah kami bangga, artinya sudah bersyukur berada kami dipilih oleh Kementerian Pan-RB dan reformasi birokrasi di bagian Lorena itu kami sudah menjadi kandidat. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan diumumkan hasilnya, dan kami sudah terapkan betul pelayanan yang birokrasi yang bebas korupsi dan nepotisme, dan semuanya serba aplikasi dan tidak ada hal-hal yang dalam tanda kutip di luar ketentuan ataupun aturan yang ada. Mengikuti aturan. Iya, betul. Ini menarik, nanti kita dapat informasinya seperti apa, apakah Rumah Sakit Bayangkara menerima itu. Semoga. Kemudian tadi Pak, bagaimana layanan BPJS KIS diterima di Rumah Sakit Bayangkara? Kami di Rumah Sakit Bayangkara beberapa layanan yang kami berikan. Yang pertama tentunya dengan bekerja sama dengan asuransi sosial ya, satu-satunya asuransi sosial yang ada di Indonesia, yang BPJS. Kemudian juga kami melayani BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS asuransi sosial, kemudian kami juga melayani Asabri, asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian kami juga melayani Jasa Raharja bekerjasama dengan Jasa untuk dalam hal kecelakaan lalu lintas. Itu yang kami berikan pelayanan, dan juga kami melayani pelayanan pasien umum. Ada beberapa institusi juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, seperti contoh misalnya Hotel Sheraton, kemudian Alitia dan lain sebagainya, udah melakukan kerjasama dengan kami di Rumah Sakit Bayangkara. Ini kan kalau dilihat, kalau kita lewat depan jalan Rumah Sakit Bayangkara, sekarang sudah diubah tampilannya, sudah baru lah. Itu ada citra apa yang ingin diubah dari rumah sakit sendiri? Ya, memang semenjak kami diberikan amanah, kami bersama seluruh staf tentunya dengan
penunjukan arahan dari pimpinan dalam ini Pak Kapolda dan Pak Kabidokes itu memang kami diberikan tugas sebelum dan setelahnya kami menjabat harus punya sesuatu hal yang bisa membawa perubahan yang lebih baik tentunya, memberikan manfaat tentunya. Nah, dengan energi yang positif ya, dengan energi positif, bagaimana kami membawa transformasi bagaimana rumah sakit sebelumnya yang artinya belum baik, masih kotor, kumuh, kemudian kami transformasi menjadi tampilan yang elegan, modern, futuristik ya, dan lebih dari itu tampilan yang bersih, kemudian teratur, rapi, indah. Itu yang konsep yang kami bawa, kami drive bersama-sama seluruh staf. Kemudian juga pelayanan yang empati, dan simpati, ramah humanis yang kami gaungkan. Gaungkan siapapun pasien-pasien tanpa batas dan tanpa syarat. Oke. Ini kan Bapak polisi, dokter juga, apakah semua dokter atau staf atau nakes yang ada di Rumah Sakit Bayangkara itu juga harus berasal dari kepolisian? Ya, memang inilah kami anggota polisi ya yang berstatus sebagai nakes ya dalam hal ini, apalagi dokter spesialis, dokter, kemudian perawat itu terbatas. Untuk itu kami manage sini, kami bekerja sama dengan teman-teman baik dokter spesialis konsultan, nakes di luar, kami mitra bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Rumah Sakit Bayangkara di bidang spesialistik, dan insya Allah, alhamdulillah, kami juga hampir lengkap mempunyai dokter spesialis kami, dokter spesialis ada 32 orang, kemudian dokter subspesialis ada 4 orang. Jadinya hampir spesialis yang ada kami punya dan kami siap untuk melayani siapapun itu gitu. Dan juga baik sarana prasarana, baik di poliklinik, kemudian di IGD, kemudian di ruang perawatan. Di ruang perawatan ada PIP, super PIP, kemudian ada kelas 1, kelas 3, kemudian kami juga sudah menerapkan konsep KRIS ya, kelas rawat inap standar itu, kelas rawat inap, kelas 3 pun ber-AC, dan ada maksimal 4 tempat tidur yang sudah ada kamar mandi di dalam, kemudian oksigen outlet, dan ada 12 kriteria sudah kami penuhi. Kelas 3 pun ruangannya maksimal 4, nyaman, ber-AC semuanya, dan kami pastikan bahwa itu bisa memberikan nilai lebih daripada rumah sakit lain atau pesaing-pesaing lain. Oke, ini kan Rumah Sakit Bayangkara menerima masyarakat umum, kepolisian juga. Di sana ada ini nggak Pak, pelayanan yang berbeda mungkin yang diberikan sama nakes yang di rumah sakit dibanding dengan rumah sakit yang lain? Ya. Pelayanan itu pada prinsipnya ada pelayanan yang medis dan non-medis. Kalau pelayanan yang sifatnya medis, yang pelayanan dari dokter spesialis, kemudian obat-obatan, itu sama. Kemudian yang pelayanan yang non-medis seperti tempat ataupun ruang perawatan itu tergantung kelasnya masing-masing. Ada kelasnya. Biasanya BPJS kelasnya kelas 3 otomatis masuk di kelas 3. BPJS kelas 2 otomatis dia perawatannya di kelas 2. Kelas 1 otomatis misalnya dia mau naik PPIP atau PIP bisa saja, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada itu dia terkena reimburse atau terkena biaya tambahan. Biaya tambahan itu sudah diatur oleh undang-undang, tidak mengada-ngada gitu. Jadi sistem layannya sama saja sebenarnya sama rumah sakit pada umumnya. Ya, sama semuanya. Yang pelayanan medis sekali lagi sama, yang non medis sesuai dengan kelas masing-masing. Karena demikianlah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang ada gitu. Atau mungkin ada yang tidak kita ketahui nih Pak, masyarakat umum tidak ketahui terkait dengan layanan yang mungkin ada di Rumah Sakit Bayangkara tapi kita tidak tahu atau belum populer lah. Apa kira-kira? Ya. Layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara yang pertama tentunya yang memberikan pelayanan yang cepat ya, non invasif, ada di tempat kami adalah laparoskopi urologi dalam bidang perkencingan ada. Kalau masyarakat pada umumnya kalau ada mengalami gangguan ataupun penyakit di bidang gangguan kencingan ya, saluran kencing, misalnya tidak bisa kencing darah ataupun tidak bisa kencing, itu bisa ke Rumah Sakit Bayangkara karena kami mempunyai
Pranata sarana prasarana berupa laparoskopi urologi. Sekali lagi pranata laparoskopi urologi itu yang pertama. Kemudian yang kedua di bidang ortopedi kami juga mempunyai alat siam, kemudian mempunyai bor yang canggih, kemudian peralatan meja operasi, kemudian mesin anestesi yang canggih yang bermerek GE, ini tidak main-main. Kemudian dokter spesialis ortopedi kami punya 3, konsultan 1 bedah tulang belakang. Tulang belakang kami punya. Itu yang kedua. Pertama urologi, yang kedua ortopedi. Dan itu juga merupakan center of trauma ya. Center of trauma, jadinya Rumah Sakit Bayangkara siap untuk menerima kecelakaan. Misalnya kecelakaan lalu lintas, patah tulang, kemudian kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Kami siap untuk itu. Sarpras kami siap. Kemudian SDM kami siap. OK kami siap. Kamar operasi maksudnya kami siap. 4. Kemudian ruang perawatan siap. Kami ada 106 tempat tidur. Kemudian PPIP. Total keseluruhan. Ya, karena sedang syarat rumah sakit tingkat 3 atau kelas C. Itu sudah melebihi 106 tempat tidur. Dari trauma ya, tempat tidur dalam hal ini kami punya tempat tidur PPIP kami punya 4, kemudian PIP juga kami ada sekitar 16, kemudian kelas 1 ada sekitar 10 dan sisanya kelas 3. Kalau layanan psikolog untuk konsultasi masalah cinta, kejiwaan untuk anak-anak muda itu ada nggak, Pak? Psikologi masih dalam hal ini kita bekerja sama karena kita merupakan bagian dari Polda. Ada biro psikologi karena kita bersinergi. Karena memang ini kan masih di bawah pimpinan Kapolda. Dalam ini biro SDM, kemudian rumah sakit, dan yang itu kami punya 2 dokter psikiater. Psikiater yang artinya memberikan terapi apabila ada pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau dari penglihatan Dokter Komang, sakit apa, masalah apa, keluhan apa yang paling banyak dialami, yang paling banyak dikunjungi oleh pasien ke rumah sakit? Dalam era BPJS ini penyakit yang sering datang adalah yang meliputi penyakit di bidang penyakit dalam, kemudian bidang urologi, kemudian bidang bedah, baru bidang kandungan. Terkait tingkat kepuasan masyarakat, pernah ada survei nggak keterpuasan masyarakat itu sejauh mana terhadap Rumkit? Ya, terakhir kami untuk penilaian WBK survei karena rutin kami lakukan oleh namanya yang membidangi adalah UAS intern itu membidangi. Memang survei itu secara umum hasilnya memuaskan, bagus. Kemudian 1 ataupun 2 daripada responden itu memang masih menyatakan belum kepuasan. Itu merupakan suatu vitamin bagi kami untuk introspeksi dan menjadi merubah menjadi yang lebih baik tentunya. Artinya berada di angka sekitar 80%-an. 80% tingkat keterpuasan masyarakat. Warga Nusa Tenggara Barat lah, karena yang berobat kan bukan hanya responden itu, yang memberikan responden, yang memberikan pendapat lewat responden kami. Baik secara secara manual maupun secara elektronik. Kalau dari sisi ini masih terkait dengan pelayanan. Misal kalau rumah sakit yang lain ada yang menerapkan teknologi untuk pendaftaran. Kalau Rumah Sakit Bayangkara itu masih manual ke pendaftarannya atau menggunakan teknologi, inovasi teknologi dari Rumkit Bayangkara. Kebetulan kami baru saja selesai sekitar sebulan yang lalu. Pak Kapolda meresmikan di samping bangunan yang baru, kemudian kami juga meresmikan e-rekamedik, elektronik rekamedik dan e-registrasi ya. Nah, jadinya ada registrasinya bisa lewat online, bisa lewat HP, kemudian e-registrasinya di semua kami sudah terapkan, baik pelayanan IGD, kemudian ruang rawat, kemudian poliklinik, kemudian fasilitas penunjang seperti laboratorium, kemudian rekamedik, kemudian dari farmasi, apotek juga itu merupakan satu kesatuan. Saya sendiri klinisnya selalu dokter kandungan sudah merasakan itu. Dan pasien sekarang kalau datang tidak lagi marah-marah karena cepat, karena cepat pakai e-rekamedik. E-rekamedik ini connect ke semua bagian. Misalnya kita di poliklinik kita memeriksa pasien, lebih nanti cepat
karena kita paperless, tidak ada kertas sekarang, warawiri tidak ada. Transfer informasinya juga cepat. Cepat, kemudian connect juga, connecting juga baik ke laboratorium, ke UGD, ke kasir, kemudian ke apotek, ke RM, ke medik, maupun kita konsul intern connect, maupun kita kalau maupun konsul ke luar rumah sakit lebih tinggi, kita udah connect. Itu ada aplikasi nggak untuk mengakses itu? Ada, kita pakai Kansa, Kansa namanya. Kansa. Itu untuk e-rekam medik dan e-registrasi. Dua-duanya itu bisa diakses. Dan kami sudah bridging dengan Satu Sehat dan BPJS. BPJS juga kemarin kami dinilai ulang dari di Kredian Link, Kredian Link itu dari dinilai ulang. Artinya tahun lalu kami mendapatkan nilai 8,3, sekarang sudah naik hampir 90. Artinya sudah ada peningkatan. Salah satu faktornya adalah karena kami menerapkan aplikasi, menerapkan elektronik rekam medik, kemudian e-registrasi, dan semua serba paperless. Karena memang kita di era digitalisasi ini semuanya memang harus beralih ke sana. Iya, ya kan? Itu betul itu karena kami rasakan itu efisiensi besar sekali. Betul. Kemudian memotong waktu, kemudian lebih efisien dan tentunya produktivitas akan lebih tinggi. Betul. Kalau dilihat dari Rumah Sakit Bayangkara, dari Dr. Komang, apa kira-kira fasilitas yang perlu diadakan lagi di rumah sakit? Kemudian apa pembenahan yang ingin diubah mungkin? Yang pertama tentunya pertama sudah kami selesaikan tentang masalah e-rekam medik, karena kemarin kita butuh tempat untuk menyimpan rekam medik itu dalam bentuk kertas, dalam bentuk kertas itu. Kemudian ada petugas warawiri, kami sudah e-rekam medik, sudah satu PR sudah kami selesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kami terbentur lahan. Betul, karena diapit oleh. Ya, di kanan kiri ada sebelahnya rumah Langko, sebelahnya Taspen, di belakangnya ada rumah penduduk. Dan untuk itu kami sudah tindak lanjuti, seizin pimpinan kami sudah bersilaturahim dengan pemilik lahan yang di belakang rumah sakit, belakang utara rumah sakit itu, dan kami sudah nego, dan dari 4 kakak kepala keluarga yang ada di belakang sudah mau menjual lahannya untuk diberikan Rumah Sakit Bayangkara. Itu ada sekitar 8,2 are. Berarti akan ada perluasan lagi nanti? Nah, itu cita-cita kami. Karena, itu rencana? Ya, rencana kami. Dan itu kan berproses, tentunya berproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kita dibeberkan rencana Rumah Sakit Bayangkara ada perluasan nanti. Iya, yang perluasan itu rencana ke depan. Kemudian yang berikutnya juga kami persaingan dengan alat-alat canggih, karena kami harus, kalau kita mampu bersaing, dalam pemikiran saya, Rumah Sakit Bayangkara bisa melakukan, rumah sakit lain belum gitu. Nah, itu kami anggap pelayanan unggulan, dan itu terutama untuk alat-alat canggih yang bisa kami dropping dan kami dapatkan dari Pusdokes Polri tentunya. Dalam hal ini misalnya laparoskopi THT, kemudian PECO untuk mata, itu untuk operasi katarak itu yang memakai PECO, kemudian juga di laparoskopi untuk sekarang kan bedah itu enggak mesti kita bedah terus kita pakai alat gitu. Itu pakai alat. Begitu juga untuk di kandungan kita bisa memakai semacam alat untuk melihat lebih jelas, itu semacam fluoroskopi, itu lebih lihat di bagian-bagian sel serviks. Oke, itu harapan dan semoga tercapai. Ya, Oke, Dokter Komang, apa yang ditekankan di semua nakes yang ada di Rumah Sakit Bayangkara dan semua mungkin civitas Rumah Sakit Bayangkara bisa menjalankan aktivitas sebagai nakes yang mungkin sebagai panutan lah untuk. Itu memang sudah saya sampaikan semenjak saya diberikan amanah. Saya tekankan tentunya toladan dari pimpinan dulu, dari sendiri. Itu harus punya jiwa spiritual. Jiwa spiritual atau jiwa yang menolong. Itu dimulai dari niat. Bahwa dengan kita memberi, dengan kita mempunyai sikap menolong, sikap spiritual yang bagus, tentunya kita sendiri, kemudian lingkungan kita, kemudian pasien-pasien yang kita tolong, dengan sikap-sikap kebaikan kita, sikap menolong kita, itu modal untuk kita berbuat
untuk berbuat dalam hal ini diberikan amanah sebagai nakes di Rumah Sakit Bayangkara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus meningkatkan kinerja dan produktivitas, karena ini berkorelasi langsung berbanding lurus dengan kesejahteraan yang akan mereka terima. Otomatis kalau pasiennya banyak, kemudian kita berkontribusi berproduktivitas di bidang masing-masing, di unit masing-masing itu, karena kita kan sistem, karena sistem itu otomatis rumah sakit sehat, pendapatan naik, kemudian otomatis ujung-ujungnya kesehatan akan naik. Kemudian yang terakhir tentunya semua nakes itu tidak boleh tetap seperti itu, harus meningkatkan kapasitas upgrade sekolah kemudian meningkatkan keterampilan semuanya itu harus kita akan dukung. Harus meningkatkan kemampuan, upgrade kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Tidak boleh tetap seperti itu. Itu lagi harus berkembang. Ya, itu harus berkembang. Ya. Itu kita berikan suatu ruang ataupun kondisi yang baik untuk itu. Siapa yang mau sekolah, baik kedinasan maupun kedinasan, kita berikan kesempatan untuk itu, untuk mengembangkan diri. Itu dari SDM-nya. Begitu juga sarpras maupun fasilitas di Rumah Sakit Bayangkara itu semakin hari semakin kita tambah. Baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga sekali lagi bisa memberikan daya manfaat yang lebih bagus pada siapapun itu. Ini cukup menarik informasi yang kita dapatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Sebelum kita beralih saya ingin mengulik terkait dengan Dr. Komang ini yang memimpin Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Kita akan berbicara tentang mungkin pengalaman dari awal sebagai polisi, merangkap juga jadi dokter, mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik untuk mencapai hal itu. Dr. Komang, mengawali karir sebagai seorang dokter, kemudian daftar polisi, kok kepikiran tidak menjadi dokter saja gitu? Kenapa harus merangkap, menanggung beban yang lebih banyak? Ya. Kenapa memilih itu? Ya, terima kasih, ini merupakan pengalaman yang menarik yang harus saya ceritakan. Pada intinya kami memang percaya bahwa semua ini ada kekuatan energi yang mengatur itu. Ini merupakan ada panggilan, ada kekuatan yang menggerakkan sampai saya saat ini seperti ini. Karena sudah saya berusaha, kadang-kadang berpikir bercita-cita seperti ini, toh juga seperti jadinya seperti ini. Nah, itu saya percaya bahwa ada kekuatan dan energi yang luar biasa. Itulah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan saya seperti ini. Dan inilah terbaik buat saya. Dan dari awal memang saya di Bali itu, di Karangasem, saya seorang yang yatim sebenarnya. Saya orang yang tidak beruntung. Saya lahir di kampung, di gunung, kemudian saya mencari air aja 5 kilo. Cari air, karena ada air. Kemudian tidak ada air, kemudian saya ditinggal sama bapak saya. Bukan dari orang yang berada, Pak. Bukan dari orang berada. Bapak saya udah dari SMP sudah sakitan, SMA kelas 2 dia meninggal. Kemudian ibu saya di kampung, kalau di Bali ya beternak di kampung. Kemudian saya punya adik waktu itu 3. Kemudian saya waktu itu kepengen bersekolah ke kota. Ke kota juga saya artinya numpang di SMA, numpang di rumah orang. Akhirnya karena saya nggak bayar numpang, akhirnya saya harus banyak bekerja, pagi sudah bangun, disiplin sudah bangun. Ini bagaimana sebagai kita nggak bayar, untuk imbal jasa dengan penghuni yang punya rumah. Saya selaku penghuni rumah itu. Kemudian setelah SMA, saya sebenarnya kepingin menjadi guru matematika, karena waktu SMA itu jauh sekali guru matematika ke dokter polisi. Waktu SMA itu kan saya matematika saya pinter sekali. Kadang-kadang saya artinya sering Pak gurunya itu kalau beliau nggak masuk, akhirnya saya disuruh ke depan untuk menjelaskan. Waktu itu ada sekolah FKIP di Beleleng, di Beleleng tapi karena saya tidak berada waktu itu untuk kos nggak punya uang, kemudian biaya ke sana nggak punya uang karena jauh. Akhirnya saya kemana ini? Waktu SMA. Akhirnya saya punya seorang paman waktu itu, paman di Denpasar. Ya kamu sekolah di sini saja, di kuliah di sini saja, karena kemudian karena dari kampung nggak ada percaya. Pada saat itu saya berani bersekolah ambil kedokteran. Waktu itu paman saya ingat kata saya pada saat itu, orang yang kuliah itu banyak yang orang yang miskin gitu. Akhirnya saya
timbul semangat dulu. Timbul. Timbul semangat. Wah kalau gitu timbul semangat karena menjadi guru matematika enggak jadi karena jauh, enggak ada yang membiayai. Untuk biaya ke sana enggak ada, untuk kos enggak punya uang kemana. Tapi kedokteran lebih mahal lagi. Nah, waktu itu paman saya waktu itu ambil kedokteran aja. Maunya waktu itu saya mau MIPA, fisika, matematika juga matematika. Wah ini ilmu murni nggak bisa untuk berkembang. Ambil kedokteran aja. Gitu. Akhirnya saya tes kemudian karena saya bisa jawab waktu itu, akhirnya saya lulus kedokteran kan. Kedokteran waktu itu hanya ada beasiswa Super Smart, beasiswa Super Smart yang nolong saya itu. Kemudian akhirnya semester 7 ada bukan ABRI waktu tahun 93. ABRI karena memang saya sudah tidak punya apa, adik saya 3, ibu saya di dusun di kampung, bekerja juga di kampung, hanya apa namanya ternak ya, nggak bisa. Ibu saya untuk makan ya udah bisa makan ya udah syukur itu. Kalau makan misalnya kalau kita misalnya jual kopra dulu, nanti kopra itu yang kelapa itu. Kelapa ditukar sama beras baru bisa makan. Waktu zaman itu baru bisa makan kopra itu. Nanti jam 11, jam 12 selesai jual kopra baru masak ibu saya. Ibu masak, saya ke kota, ada namanya Tuhan Maha Penolong. Ada saya didekatkan dengan orang yang baik, kemudian menolong saya kos sama beliau, kebetulan sama-sama kedokteran. Kemudian langsung saya dapat beasiswa Super Smart dan semester 7 ikut ABRI. Inilah kenapa saya lolos lagi. ABRI saya lolos lagi jadi polisi kan. Hanya pas ABRI kan saya sudah dapat gaji, jadinya bisa saya pada saat kuliah tuh ditanggung sama ABRI dalam ini polisi sampai tamat. Itulah saya menyelamatkan saya sehingga setelah tamat saya ditugaskan di Polda Nusra, saya dapat di NTB, kemudian saya bisa ngambil spesialis kandungan, kemudian saya bisa sekolah konsultan Bujinsos di Pajajaran, kemudian saya bisa ngambil magister rumah sakit di Urindo Jakarta, kemudian bisa mengambil magister hukum kesehatan di Hang Tuah Surabaya, dan sekarang lagi program doktor di Universitas Hasanuddin sudah running. Siapa sangka kalau kita melihat Dokter Komang seperti ini, siapa sangka perjalanan struggle di belakang layar seperti apa? Iya, memang seperti itu Tuhan yang luar biasa mendorong saya terima kasih. Motivasinya mungkin Dokter Komang melewati hal-hal motivasinya dan kemarin juga selesai pendidikan struktural, dalam hal ini setingkat Spamen saya diberikan rezeki untuk sebagai syarat untuk menambah job ataupun naik pangkat menjadi kombes. Itu sudah selesai lalui, jadi pendidikan PKN 2 namanya. Mudah-mudahan tahun 2004 saya bisa naik kombes. Kita berjumpa lagi dengan karena memang syaratnya sudah selesai ya. Itu motivasi saya karena saya lahir di kampung dengan didera oleh banyak keterbatasan. Hanya yang bisa merubah saya adalah pendidikan. Makanya pendidikan saya harus tempuh setinggi-tingginya karena itu yang bisa merubah. Untuk merubah situasi. Merubah situasi itu harus pendidikan. Itu di pendidikan di SDM saya itu. Setuju. Ya. Mudah-mudahan juga demikian adanya. Saya setuju karena salah satu faktor untuk bisa merubah keadaan kita yang saat ini menjadi begini bisa naik level lagi adalah dengan pendidikan. Itu kunci hidup itu. Itu akan merubah semuanya itu. Makanya keluarga saya tekankan untuk itu, jangan gini, untuk pendidikan penting sekali itu. Ada nggak pesan orang tua yang mungkin menjadi penguatan Dokter Komang untuk bisa tetap tegak lurus mencapai cita-cita jadi dokter, jadi polisi, kemudian jalannya mulus gitu? Ya, ini doa restu orang tua itu. Ya, yang penting pertama kita harus bersihkan pikiran dulu. Harus punya niat yang bagus, menolong siapapun itu tanpa peduli siapapun itu, kalau memang itu tolong. Kemudian harus berbakti pada orang tua. Keluarga berbakti pada orang tua apapun itu, karena kalau menurut saya orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa kita ketok atau yang tampak gitu. Itu tidak berani apapun perintah beliau kita turuti, kita bahagiakan semasih beliau hidup. Kalau beliau yang sudah mendahului kita doakan. Setiap doa saya pasti saya mendoakan orang tua saya. Gitu. Apa yang mau dicapai dalam hidup Dokter Komang? Sekarang sudah dokter, sudah polisi dengan pangkat yang sekarang yang akan segera berganti. Ya, mudah-mudahan tentunya pencapaian yang lebih tinggi tentunya ada tanggung jawab yang lebih berat. Saya akan mencari tantangan yang lain, dan dengan tantangan itu mudah-mudahan saya bisa bermanfaat dan berkah itu. Yang penting bermanfaat untuk siapapun itu, dan keberkahan tentunya. Saya tidak berani untuk
melakukan pelanggaran-pelanggaran di bidang etik, saya akan terus sadar di bidang etik maupun disiplin maupun melanggar-melanggar hukum. Itu yang koridor yang harus saya pegang di dalam hidup saya gitu. Ini cerita Dokter Komang dari struggle-nya dengan segala keterbatasan itu membuat saya semangat tuh Dokter Komang untuk apa lagi? Ya? Untuk lebih bersemangat meraih apa yang saya cita-citakan. Bagus nih. Ajak Tribuners semua yang di rumah dari pengalaman Dokter Komang untuk bisa semangat menjalani hari-hari, kemudian cita-cita yang bisa tercapai, berjalan mulus. Motivasi kalau saya itu kalau motivasi itu yang paling penting adalah usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, itu kalau kepingin misalnya kita di akhir hidup kita itu bahagia, sekarang harus kita berbuat sesuatu. Kalau kepingin berleha-leha sekarang, nanti pada di ujung kita pasti akan kita kurang bahagia lah gitu. Keras terhadap hidup, bisa bilang begitu. Iya, harus proses. Berproses itu penting sekali. Berproses penting sekali. Apapun itu harus kita lewati dengan segala upaya, untuk naik tingkat, untuk mengupgrade diri, untuk mengupgrade diri itu yang paling penting, harus dengan upaya itu. Tapi yang paling penting adalah semuanya itu harus dari pendidikan. Pendidikan yang terpenting. Pendidikan terpenting. Artinya sumber daya manusia, ya dari segi akhlaknya, dari budi pekertinya, dari segi kemampuannya, dan dari segi manfaatnya. Oke, Tribuners, ini sudah banyak sekali perbincangan, mulai dari informasi terkait dengan Rumah Sakit Bayangkara, profil pengalaman hidup dari Dokter Komang, yang kalau kita lihat Dokter Komang sekarang nih, siapa sangka ini dengan segala keterbatasannya dulu, dengan boleh kita bilang tidak punya apa-apa, tapi sekarang duduk di sini, dokter, kepala Rumah Sakit Bayangkara. Jadi teruslah bersemangat untuk menggapai cita-cita, karena tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha dan utamakan pendidikan. Betul. Oke. Terima kasih Dokter Komang. Nanti kita akan berjumpa lagi di bincang selanjutnya. Saya pamit undur diri, saya Lailatul Niam, dan di sini ada Dokter Komang. Pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.